Mbak, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mungkin sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu ya agar sesi konseling kita dapat berjalan dengan lancar dan mungkin lebih akrab lagi. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Anastasia. Biasa dipanggil Mbak Tata atau Ibu Tata, terserah dari Badel. Kalau dari Badel sendiri? Jadi perkenalkan ya, Bu. Nama saya Delia Kansa Putri. Saya biasa dipanggil Adel. Udah sih. Kuliah di mana, Mbak? Kebetulan saya lagi kuliah semester 4 sekarang di UM. Jurusan apa? Jurusan psikolog. Oh, psikolog. Wah, keren banget, Mbak. Iya. Anak psikolog ikut konseling kayak Iya. wow. Oke. Agenda hari ini? Agenda saya hari ini nggak ada sih, Bu. Cuma Kebetulan ini? weekend, cuma nugas saja saya. Kebetulan lagi minggu-minggu UAS. Oh sama iya, UAS, benar jadi sih, hektik ya. lagi. Iya, akhir-akhir semester gitu ya. Yes. Oke, baik. Selepas dari sesi konseling kita ini, apakah Mbak Adel ada kegiatan nugas itu atau gimana? Enggak sih, paling saya nugasnya kebetulan di kos juga. Oh, sih, di Bu. kos Jadi aja. kayak yang fleksibel aja sih. Oh, nggak ada kerja kelompok kan? Enggak ada. Oke, baik. Ini Mbak Adel, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Apakah sebelumnya Mbak Adel pernah ngikut sesi konseling? Ini first time saya. Oh, first time. Oke. Jadi di sesi konseling kita pada saat ini, yang dimana saya sebagai fasilitator ya, dan Mbak Adel sebagai konselingnya. Di sini Mbak Adel bebas untuk mengemukakan pendapat Mbak Adel gitu. Jadi Mbak Adel tenang aja ya, di sini itu ada asas kerahasiaan kok. Jadi aman banget untuk Mbak Adel menceritakan semua permasalahan dan apapun yang Mbak Adel rasakan ya. Oke, baik Mbak Adel, apakah Mbak Adel sudah mungkin nih kira-kira Mbak Adel bisa nggak diestimasi waktu 20 menitan? Bisa. Silakan Mbak Adel, mungkin sudah bisa diceritakan kalau sudah siap. Apakah duduknya sudah nyampe? Sudah. Nah, sekarang Ibu cerita. Jadi tuh saya akhir-akhir ini kayak lagi deket sama seseorang sih, Bu, sebenarnya akhir ini. Tapi karena mungkin dulu saya punya peristiwa yang ngebuat saya pada akhirnya punya trauma gitu lah, Bu, bisa dibilang. Jadi bisa flashback ke waktu dulu aja ya, Bu. Trust issue. Iya, trust issue. Jadi dulu saya sekitar saya akhir SMP kali saya pernah punya hubungan sama seseorang, dan emang di awal kita tuh baik-baik saja, dan dari dianya kebetulan dia tuh berondong di bawah saya gitu. Cuma ketika waktu itu saya ngelihatnya ya kita balance aja gitu loh, kita nyambung dan nggak ada sesuatu yang saya butuhkan. Maksudnya ya saya butuh dari dia, cuma nggak yang dia harus kayak gini dan dia kurang kayak gini tuh nggak ada gitu. Dan menurut saya dia cukup, dan dia merasa dalam hubungan kita pun juga cukup. Tapi entah kenapa di hampir 2 tahun lah, hampir menginjak 1 tahun lebih berapa bulan ya, Bu, kira-kira 6 atau 8 gitu, si pasangan saya ini tuh kayak berbeda gitu loh dari yang sebelumnya. Saya nggak tahu ya faktornya tuh dari mana, cuma saya tuh sempat mengulik juga sebenarnya dari teman-temannya juga. Kebetulan saya juga dekat sama teman-temannya karena memang ternyata teman-temannya dia tuh juga terbuka gitu loh sama saya. Jadi misalpun saya sama dia tuh ada masalah, yang pertama kali notice dan pertama kali nanyain tuh malah si teman-temannya gitu ke sayanya. Seperti itu. Jadi Mbak Adel ini punya hubungan gitu yang dimana hubungannya awalnya tuh adem-adem aja, yang kayak ya udah selainnya orang berpacaran memiliki hubungan gitu, tapi tiba-tiba di mungkin usia hubungan Mbak Adel 1 tahun 8 bulan itu pasangan Mbak Adel tiba-tiba mempunyai sifat yang mungkin berubah ya menurut Mbak Adel. Dan Mbak Adel ini udah coba mengulik dari teman-temannya yang dimana memang itu akrab sama Mbak Adel gitu, yang dimana memang
hubungan Mbak Adel dengan temannya ini bisa dibilang ya cukup dekat gitu. Nah, ketika Mbak Adel ini mengulik apa masalah dari pacar Mbak Adel, ini, apakah memang sudah ada jawaban yang mungkin teman dari dari pacar Mbak Adel ini memberikan jawaban? Nggak tahu ya. Kalau dari teman-temannya sih pernah ada kayak pengakuan sedikit gitu, misal mungkin dia lagi jenuh kali ya Bu, terus dia biasa lah Bu, cowok kalau misal kan nggak bisa yang ke satu aja gitu loh Bu, pasti dia kayak mungkin maksudnya dia berteman atau apa gitu, tapi temennya sendiri tuh ngerasa kalau si dia ini ngehubungin adalah satu cewek gitu, hubungin sama dia tuh konteksnya tuh nggak yang kelihatan mau ngajak temenan gitu loh Bu. Nah, saya juga sempat nemuin juga, jadi si akun Instagramnya dia kan saya bawa, tapi sebenarnya itu bukan kemauan saya gitu, jadi tiba-tiba dia ngasih saya suruh megang akunnya gitu loh Bu, terus kelihatan tuh DM-nya kayak apa-apa aja. Sebenarnya saya selama ini kayak yang diem karena mungkin memang karena dia berondong juga ya Bu, mungkin menurut saya ya udahlah, apa yang perlu aku tanyain ke dia gitu loh, karena menurut saya ya itu haknya dia untuk mau ngobrol atau chatting sama siapa aja, dan bukan hakku juga untuk protes ke dia gitu loh Bu. Tapi lama-kelamaan mungkin dia kayak yang gak tau ya Bu, berubahnya tuh yang benar-benar berubah, yang pada awalnya dia ngabarin dan kemana-kemana langsung infoin, tapi pada di saat akhir-akhir itu tuh udah jarang gitu loh. Oke, baik. Mbak Adel tadi mengatakan bahwa Mbak Adel ini bisa dibilang memegang akun Instagram beliau yang memang Mbak Adel di situ ngelihat dia bisa dibilang ngechat cewek gitu, tapi Mbak Adel ini tetap menormalisasikan gitu, karena Mbak Adel berpikir bahwa aku nggak punya hak gitu. Namun pada suatu saat pacar Mbak Adel ini berubah gitu, yang biasanya kemana-mana kabarin, sekarang udah enggak. Itu Mbak Adel udah telusuri nggak gitu, yang dari mungkin ada salah satu dari temen yang dia DM ini yang mungkin jadi penyebab gitu. Apakah Mbak Adel punya kecurigaan ke situ atau gimana? Sebenarnya kalau saya coba tanya ke teman-temannya tuh kayak mereka justru kayak shock gitu loh, karena sebenarnya mereka pun sendiri tuh mendukung atas hubungan saya sama dia. Cuma dan sebenarnya tuh dia aneh-anehnya tuh nggak yang keluar bareng atau sama cewek gitu, nggak. Cuma sebatas DM dan gitu-gitu aja sih, kayak ngechat atau DM gitu. Dan dulu juga tuh saya bukan tipe orang yang ngekang gitu loh. Kalau misalkan punya kehidupan sendiri atau mau main game itu ya terserah kamu, karena kamu punya ruang sendiri gitu. Dan awalnya dia fine aja, tapi kenapa beberapa tahun kebelakangan dulu dia tuh kayak yang nggak ngabarin gitu loh, padahal intinya kalau kamu ngelakuin apa aja itu terserah, yang penting tuh ngabarin. Terus kayak aku di sini atau aku lagi apa gitu, nggak yang ngilang. Saya dulu sempat saya tinggal tuh selama seminggu, karena dulu kan saya punya prinsip kalau saya tuh nggak mau mutusin dulu ya. Terus sampai pada akhirnya selang berapa lama banget saya tuh punya pemikiran kalau apa aku coba tes ya seminggu, aku nggak hubungin, karena aku cuma nge-notif doang gitu. Karena pada waktu itu saya juga udah masuk SMA gitu loh. Terus dari situ pun dia nggak ada sedikit pun kayak nyari gitu loh Bu. Jadi pada akhirnya saya mutusin kalau kayaknya udah deh, nggak ada harapan lagi dari hubungan ini, dan pada akhirnya ya udah saya ngeputusin hubungan itu. Tapi untuk sekarang saya lagi dekat, dan beberapa kali sebelumnya juga udah pernah dekat sama orang, saya tuh jadi ngerasa saya tuh belum siap, dan saya nggak mau kalau misal ada naudzubillah ada kejadian sama, saya nggak mau nanganin hal yang kayak gitu. Oke, bener ya Mbak Adel ini trust issue oleh hubungan lama gitu.
Oke, nih Mbak Del, pada saat itu apakah Mbak Del sudah pernah membahas itu ke pasangan Mbak Del? Maksudnya bertanya akan perubahan sikapnya itu gimana, alasan dia nge-DM cewek itu gimana? Kalau untuk alasan dia DM cewek itu nggak pernah saya tanyain. Cuma saya kadang tuh kayak nge-spill dikit, kayak nyenggak gitu loh Bu. Iya. Kayak apa sih nyenggak tuh? Kayak nyindir gitu Iya, loh Bu. nyindir, Tapi nyindir. pengennya sebenarnya pengen dari diri saya tuh pengennya tuh dia ngomong sendiri gitu loh. Dan ngaku sendiri. Cuma dari dianya mungkin nggak ada kesadaran kali ya Bu. Jadi sampai akhirnya pun putus dia balik sama aku. Oke, jadi dari masalah itu nggak ada pembahasan yang mungkin bisa dibilang lebih intens ya. Memang Mbak Del nggak pernah nyampein gitu, hanya lewat jadi bisa dibilang menyindir gitu, menyinggung agar mungkin beliau mempunyai keinginan untuk ngomong tapi ternyata nggak ada. Oke, dari situ Mbak Del mengalami trust issue nih sampai sekarang ya bisa dibilang. Sampai sekarang. Oke, pada saat ini apakah Mbak Del selepas dari hubungan itu apakah Mbak Del pernah ingin memulai hubungan baru? Untuk memulai sih enggak ya Bu, cuma kalau dideketin sih ada beberapa, cuma ketika ada yang mendekati tuh saya tuh langsung kayak pikirannya kemana-mana gitu loh. Dan saya justru lebih kayak enggak deh, enggak usah, dan enggak saya gubris sama sekali gitu. Oke, jadi Mbak Adel ini mungkin bisa dibilang ada yang pernah mendekati Mbak Adel ya. Iya. Setelah kejadian itu. Namun Mbak Adel ini memiliki trust issue yang memang nggak mau percaya lagi atau gimana? Iya, belum bisa percaya karena sebenarnya juga saya ke beberapa orang itu tuh juga menjelaskan gitu kalau misal saya tuh lagi belum siap sama suatu hubungan dan belum siap ada apa-apanya. Dan walaupun mereka juga menjelaskan kalau saya nggak kayak gitu kok, tapi menurut saya manusia tuh bisa berubah gitu loh Bu, dan omongannya nggak selalu sama kayak yang nantinya. Oke, jadi saya sangat paham ya dari kondisi yang dialami Mbak Adel, dan memang itu hal yang memang tidak gampang untuk kita memulai kembali gitu. Dan saya ingin bertanya nih pada Mbak Adel, memang Mbak Adel udah make sure gak sih kalau memang setiap orang yang bakal dekati Mbak Adel ini, Mbak Adel akan menceritakan hal tersebut yang memang Mbak Adel akan mengatakan bahwa oh seperti ini saya belum siap nih untuk menjalin hubungan karena saya mempunyai trust issue. Iya, karena beberapa orang yang datang di hidup saya itu tuh emang kebetulan ya, nggak tahu kenapa mereka tuh bilang kayak mau ke nanyain ke lebih gitu loh, lebih dari teman gitu. Nah ketika mereka bilang kayak gitu, saya menjelaskan seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka nggak bilang kayak gitu, saya nggak menjelaskan karena ya kepedean banget ya Bu. Kalau misal ya, karena saya tahu itu. Oke, saya paham banget ya dengan kondisi Mbak Adel, tapi di sini kita akan mencoba ya. Saya akan mencoba memberikan penguatan positif kepada Mbak Adel yang mungkin kan Mbak Adel ini sudah beranjak lebih dewasa lagi ya, yang bisa dibilang memang mungkin pemikirannya tentang percintaan itu mungkin akan lebih luas lagi, akan lebih mungkin dewasa lagi dalam menjalani hubungan gitu. Dan di sini saya ingin memberikan penguatan positif kepada Mbak Adel yang dimana sepertinya nggak salah untuk memulai hubungan ya Mbak Adel, tapi nggak salah juga Mbak Adel ini mempunyai trust issue yang mungkin masih takut untuk menjalin hubungan dari hubungan lama itu. Tapi ada kalanya kita nggak usah berpatokan dengan masa lalu gitu, jadi jangan masa lalu yang mengatur kita gitu. Jadi misalnya Mbak Adel mempunyai trust issue dan tidak ingin memulai suatu hubungan, kalau dipikir-pikir itu kalau Mbak Adel tetap berpegang pada prinsip itu, kapan gitu Mbak Adel memulai gitu, sedangkan Mbak Adel sudah beranjak ke dewasa gitu. Dan sekalipun nih kita nggak minta Mbak Adel memulai hubungan lalu mendapatkan perlakuan yang sama, mungkin itu akan menjadi pembelajaran lagi buat Mbak Adel gitu. Dan menurut saya mungkin dari hubungan sebelumnya itu menjadi pembelajaran buat Mbak Adel untuk bisa dibilang ya memilah gitu, memilah pasangan yang akan menjadi pasangan Mbak Adel, karena bisa bilang ya seumur hidup itu lama ya, jadi kita nggak tahu sempat itu udah menjadi jodoh kita. Dan kalau kita terperangkap dalam hubungan yang bisa dibilang nggak sehat itu nggak enak banget ya. Jadi menurut saya mungkin Mbak Adel nggak salah untuk memulai lagi ya. Saya akan tetap menyemangati Mbak Adel gitu, pokoknya nggak salah untuk memulai lagi ya Mbak Adel. Pokoknya jangan
jangan tenggelam oleh masalah-masalah di masa lalu gitu. Bisa jadi itu menjadi pembelajaran buat Mbak Adel untuk memilih pasangan gitu. Bagaimana menurut Mbak Adel? Iya sih Bu, sebenarnya saya juga kepikiran hal tersebut, cuma kalau untuk realisasinya tuh menurut saya agak susah sih, karena ketika saya ingin mencoba seperti itu kayak yang takutnya tuh masih ada gitu. Cuma kedepannya mungkin saya akan coba dengan orang saat ini gitu. Saya yang benar-benar akan nilai seorang ini tuh sebenarnya pas atau enggak. Oke, ada. Sebenarnya pemikiran dan perasaan begitu itu sebenarnya nggak bisa kita hilangkan. Yang namanya trauma dan trust issue itu akan muncul ketika kita mendapatkan mungkin hal yang mungkin kita berpikir bahwa itu akan terjadi lagi. Tapi benar kata Mbak Adel tadi, yang mungkin akan menyeleksi gitu, memilah begitu. Jadi mungkin solusi dari ini tuh lebih ke dekat lebih lama dulu ya. Jadi Mbak Adel lebih ke berhati-hati. Jadi nggak langsung plek gitu pacaran dengan seseorang, tapi lebih ke Mbak Adel melihat perilakunya gimana gitu. Jadi Mbak Adel udah bisa make sure bahwa nanti orangnya gini, tapi Mbak Adel jangan menilai dari covernya ya, misalnya orang gitu. Dan saya harap Mbak Adel bisa bangkit lagi dari trust issue itu dan tidak tenggelam oleh masalah-masalah di masa lalu. Gimana menurut Mbak Adel? Iya sih Bu, saya setuju. Mungkin nantinya saya bisa nyoba kayak misalnya itu tadi nyeleksi dan dekat lebih lama, dan nggak melihat dari covernya aja tapi seluk-beluknya juga. Oke. Nih, saya mau bertanya nih pada Mbak Adel. Kira-kira apa sih harapan Mbak Adel mengikuti sesi konseling ini? Ya harapan saya sih pengen ngurangin trust issue-nya saya juga ya, karena hitungannya kan hubungan saya dengan jarak yang waktu itu ke yang sekarang tuh kayak yang udah lama gitu loh. Jadi menurut saya agak kelamaan aja gitu loh trust issue saya. Jadi saya pengen ngurangin trust issue-nya. Dan soalnya misal saya nanti deket sama orang tuh kasihan juga gitu loh, masa orang yang mungkin emang ada dan benar-benar Tulus? Iya tulus, tapi saya malah perlakuannya yang bisa dibilang buruk juga gitu. Oke. Dari statement dan pemikiran Mbak Adel ini sangat benar ya, yang dimana memang kita nggak tahu orang yang mendekati kita ini orangnya bagaimana. Dan semoga harapan dari Gak maaf apa-apa, ya Mbak, iya gak apa-apa. semoga harapan dari sesi konseling ini dapat Mbak Adel terapkan gitu ya. Dan sekali lagi saya nggak bisa mengatur rasa trauma, trust issue itu akan datang kapan saja. Tapi saya harap Mbak Adel bisa menghandle, Mbak Adel bisa mungkin lebih ke berpikiran positif ketika ada yang mendekati Mbak Adel gitu. Jadi Mbak Adel udah langsung negative thinking gitu ya, meskipun trust issue dan trauma itu datang menghantam, tapi saya percaya sama Mbak Adel bisa menjalani hubungan yang mungkin bisa dibilang lebih sehat lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke gitu. Masih adakah yang mau dibahas lagi? Kalau dari saya udah cukup. Oke, gimana nih perasaan Mbak Adel setelah mengikuti sesi konseling? Perasaan saya jujur lebih lega sekali ya Bu, karena selama ini pun saya juga nggak pernah ngobrolin masalah ini dengan orang sekitar saya. Terus saya selama ini memendam dan merasa trust issue sendiri gitu, dan ketika saya udah menyampaikan gini ke ibu tuh saya udah jadi lega, dan saya jadi yakin ke depannya seperti harus ngapain. Oke, baik. Makasih Mbak Adel. Saya ingin merangkum ya cerita dari tadi, sehingga pada saat ini yang dimana Mbak Adel itu mempunyai trust issue di hubungan lama Mbak Adel, namun sekarang udah maksudnya ini memulai, namun trauma itu masih tetap menghantui Mbak Adel, masih ada gitu. Dan saya harap dari sesi konseling kita pada saat ini Mbak Adel dapat mendapatkan pembelajaran yang mungkin bisa
realisasikan dalam kehidupan Mbak Adele gitu di perjalanan percintaan Mbak Adele gitu. Jadi terhadap Mbak Adele nggak terlalu tenggelam di masalah-masalah di masa lalu gitu. Oke Mbak Adele? Oke, mungkin karena keterbatasan waktu mungkin sesi konseling kita pada saat ini kita batasi ya. Dan kalau masih ada yang mau dicerita, kita ceritanya di next pertemuan gitu. Ya nanti saya akan menghubungi Mbak Adele atau Mbak Adele menghubungi saya gitu. Mungkin ada cerita-cerita menarik lagi yang akan diceritakan oleh Mbak Adele. Oke Mbak Adele? Iya, Bu. Terima kasih Mbak Adele. Sama-sama, Ibu. Wih.